Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sekolah masih semangat ya di semester 2 ini. Di sini saya akan mengajarkan IPA, yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan itu ada tingkat-tingkatan. Dimulai dari tingkatan yang paling kecil, yaitu berupa molekul. Setelah itu ada organel, lalu sel, jaringan, organ, organisme, sistem organ, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling besar yaitu adalah biosfer. Tapi dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan pada makhluk hidup yang dimulai dari sel. Apa sih itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Dikatakan unit struktural karena sel tersusun dari bagian-bagian yang sangat banyak sekali. Dan disebut dengan unit fungsional karena bagian-bagian sel tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Secara struktural sendiri, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Membran di sini adalah pembungkus. Jadi si sel ini tidak memiliki pembungkus intinya. Biasanya yaitu contohnya adalah bakteri. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Dan bagian-bagian sel dari hewan dan tumbuhan itu sangat berbeda sekali. Dan bagian-bagian sel yang inti yaitu ada dinding sel. Nah, di dinding sel ini adalah fungsinya melindungi dan mempertahankan bentuk dari si sel itu sendiri. Lalu ada membran sel. Namanya membran tadi adalah pembungkus sel. Jadi fungsinya adalah mengatur jalan masuknya zat-zat yang keluar masuk dari sel tadi. Lalu ada nukleus. Nukleus ini biasa disebut dengan inti sel. Jadi intinya ini berfungsi sebagai mengatur seluruh jalannya kegiatan sel. Lalu ada sitoplasma. Maksud dari plasma ini adalah cairan. Jadi sitoplasma ini adalah cairan kimia yang membantu dalam proses dalam menjalankan si sel tadi. Lalu ada RE. RE itu adalah retikulum endoplasma. RE ini berfungsi sebagai melekatnya ribosom. Jadi RE dan ribosom ini saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya. RE sendiri ada RE kasar dan RE halus. RE kasar ini membantu dalam sintesis protein, sedangkan RE halus ini membantu dalam sintesis lemak. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi ini adalah sebagai tempat melekatnya polisakarida. Lalu ada ribosom, ya tadi bersama-sama dengan RE dalam proses sintesis protein. Lalu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini bentuknya seperti sandal yang berfungsi sebagai pembentukan energi. Lalu ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai tempat menghasilkannya enzim-enzim dalam proses pencernaan si sel tadi. Nah, lalu ada bagian yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja, yaitu yang disebut dengan sentriol. Jadi sentriol ini hanya ada pada hewan yang berfungsi sebagai pembelahan sel hewan tadi. Lalu sedangkan pada hewan, pada tumbuhan itu ada dinding sel, vakuola dan kloroplas. Dan hewan ini tidak memiliki bagian tadi. Dinding sel sendiri itu berfungsi sebagai melindungi sel tadi. Dan vakuola itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi si tumbuhan. Dan kloroplas, nah ini berfungsi sebagai membantunya proses fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk yang sama dan bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Misalkan pada tumbuhan ada jaringan meristem yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan pada tumbuhan. Dan juga ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum pada tumbuhan. Nah, si xilem ini berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Sedangkan flum ini adalah mengangkut hasil dari fotosintesis tadi ke seluruh tanaman. Lalu jaringan yang ada pada hewan itu sama dengan pada manusia. Dan jaringan yang utamanya yaitu adalah jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan pengikat, dan
jaringan saraf serta jaringan otot. Nah, jaringan otot ini nanti juga ada lagi terdiri dari otot luri, otot polos, otot jantung. Nah, selanjutnya adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang memiliki satu tugas atau lebih tertentu. Nah, misalkan pada tumbuhan ada akar, batang, daun. Lah, ini adalah organ-organ pada tumbuhan. Sedangkan pada hewan itu juga hampir sama dengan manusia. Ada organ luar ya, contohnya seperti tangan, hidung, telinga, mata. Nah, ini adalah organ-organ luar pada manusia dan hewan. Ada juga organ dalam, yaitu seperti jantung, paru-paru, kerongkongan. Nah, itu adalah contoh dari organ-organ dalamnya. Lalu ada sistem organ. Nah, sistem organ ini merupakan suatu kumpulan dari beberapa organ tadi yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, pada tumbuhan misalnya ada sistem pengangkut. Nah, sistem pengangkut ini banyak sekali yang terdapat pada akar, daun, dan batang. Nah, fungsinya sendiri dari sistem pengangkut ya, mengangkut tadi ada mengangkut hasil fotosintesis dan juga mengangkut air dan unsur hara untuk proses fotosintesis. Nah, misalkan pada manusia dan hewan ada sistem pencernaan. Nah, berarti membantu dalam proses pencernaan yang terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, usus 12 jari dan anus. Ada juga sistem pernafasan. Nah, misalnya berarti organ-organnya adalah hidung, tenggorokan, faring, laring, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, selanjutnya adalah organisme. Nah, organisme itu apa? Ya, kita ini berarti satu individu. Nah, misalkan ya satu manusia, seekor ayam, seekor semut lah, itu adalah organisme. Nah, nanti tingkatan selanjutnya yaitu ada yang namanya populasi. Populasi ini adalah sekumpulan dari beberapa organisme yang sejenis. Nah, misalkan sekumpulan dari beberapa ekor ayam, nah itu membentuk suatu populasi. Nah, cukup sekian dari penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.